singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada perkuliahan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 metode studi Islam berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai sumber dan karakteristik ajaran Islam. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai sumber ajaran Islam. Islam merupakan nama suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran. Sedangkan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkat sumber hukum di bawah Al-Quran. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sumber ajaran Islam melalui primer yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawaan Nabi Muhammad SAW susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Al-Quran hingga kini masih terpelihara dengan baik. Permasyarakatan dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tulisan maupun lisan. Tujuan diturunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sumber ajaran Islam primer yang kedua yaitu adalah As-Sunnah. Sunnah adalah segala yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrik atau ketetapan. Dalam sebuah definisi sunnah juga bermakna sebagai hadis. Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada kesepakatan para sahabat. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki fungsi yang sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan As-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian dari ayat Al-Quran yang bersifat global yang memiliki perincian, maka hadis fungsinya sebagai pengecualian terhadap isyarat Al-Quran yang global tersebut. Sumber ajaran Islam sekunder yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad yang berarti pencurahan tenaga atau pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Oke, materi selanjutnya sifat dasar ajaran Islam. Ada berapa sifat ajaran Islam itu? Sifat dasar ajaran Islam ada 6, antara lain: yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara materi dan rohani. Yang ketiga, cara hidup yang lengkap. Keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kelima, universal dan humanisme. Dan yang terakhir, keenam, keajagan dan perubahan. Penjelasan. Untuk sifat dasar ajaran Islam yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Maksud di sini yaitu Islam memiliki ajaran yang cukup sederhana dan dapat dipahami. Ajaran Islam bersifat rasional, yang artinya bisa dijelaskan oleh logika dan penalaran. Islam merangsang pemeluknya mempergunakan akal serta mendorong pemakaian intelektual, sehingga sudah jelas bahwa Islam merupakan agama yang praktis dan tidak memperbolehkan manusianya bersifat berpuas diri dalam kesia-siaan. Selanjutnya yang kedua yaitu kesatuan antara materi dan rohani. Maksudnya, tidak memisahkan material dengan yang moral, yang dunia dengan yang ukhrawi, dan mengajak manusia agar selalu mencurahkan tenaga untuk menkonstruksikan kehidupan atas dasar moral yang sehat. Dengan demikian, Islam menyuruh untuk memadukan antara kehidupan moral dan materi, sehingga keduanya saling selaras dan memberi kemanfaatan, bukan dengan kehidupan asketisme atau kepertapaan, maupun dengan ideologi materialistik yang dapat mengabaikan sisi moral dan spiritual kehidupan. Yang ketiga, cara hidup yang lengkap. Maksudnya,
yaitu memberikan tuntunan bagi seluruh aspek kehidupan, baik pribadi dan sosial, moral dan material, ekonomi dan politik, legal dan kultural, serta nasional dan internasional. Selanjutnya yang keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Maksudnya, keseimbangan pribadi dan masyarakat, Islam menciptakan keserasian dan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban, sehingga harus ditunaikan secara selaras dan sebaik-baiknya. Selanjutnya, universal dan humanisme. Maksudnya Islam bersifat menyeluruh dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, mengkehendaki perdamaian dan persatuan umat. Dan yang terakhir, keajagan dan perubahan. Yang dimaksud keajagan dalam Islam bukan berarti kaku, datar dalam setiap hal. Islam bisa menerima perubahan, keduanya harus dijalankan secara seimbang, sehingga prinsip Islam tetap ada tanpa terganggu oleh perubahan yang ada. Bagian C. Karakter Islam antara normativitas dan historitas. Karakteristik normativitas yaitu karakteristik yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya terdapat penalaran manusia. Sedangkan karakteristik historis yaitu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dan memperhatikan unsur tempat, waktu, kemudian objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Ada 7 ajaran Islam, yaitu yang pertama, Rabayinah. Artinya dalam Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama, tetapi beliau hanya menyampaikan saja. Kemudian yang kedua, Insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Yang ketiga nih, Sumuliyah. Islam merupakan agama yang lengkap. Tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Islam tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional dan mudah diamalkan, akan tetapi juga keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang islami. Yang keempat, Al-Waqiyah. Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakang. Miskin, kaya, pria, wanita, dewasa, dan anak-anak, dan sebagainya. Yang kelima, Al-Wasitiyah. Allah SWT menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat wasatan, umat yang seimbang dengan beramal baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani, akal, pikiran maupun kebutuhan rohani. Yang keenam, Al-Wadud. Ajaran Islam itu sendiri dalam masalah akidah, konsep Islam begitu jelas, sehingga dengan akidah yang mantap seorang muslim menjadi terikat ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, Al-Jamu baina as-sabat wa al-murunah. Di dalam Islam tergabung juga ajaran yang permanen dengan yang fleksibel. Yang dimaksud dengan yang permanen adalah hal-hal yang tidak dapat diganggu-gugat, seperti begitu misalnya sholat 5 waktu yang mesti dikerjakan, tetapi dengan melaksanakan ada ketentuan yang bisa fleksibel. Misalnya bila seseorang muslim sakit, dia sholatnya duduk atau baring. Dan baik, yang selanjutnya yaitu moralitas Islam dalam ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial, di mana moralitas dalam Islam adalah tindakan manusia yang dapat menyeimbangkan dan menstabilkan antara nilai spiritual dan nilai sosialnya, sehingga terwujudkan suatu nilai-nilai moralitas yang harmonis antara moralitas kehidupan bersosial dengan sesama manusia dan moralitas peribadatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya yaitu moralitas dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu moralitas ibadah.
Dalam Islam, ibadah merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di mana dari itu yang berikutnya yaitu moralitas Islam dalam pendidikan. Pendidikan Islam memiliki ajaran khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak sebagai setiap orang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa. Dalam menuntut ilmu ada kewajiban setiap muslim sepanjang hayatnya. Yang berikutnya yaitu moralitas Islam dalam ilmu. Islam memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu keislaman, yang termasuk ilmu keislaman adalah ilmu Al-Quran atau tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam, yang mana hal ini lahir dari pemikiran Islam dan lahir dari ajaran Islam itu sendiri. Yang terakhir yaitu moralitas dalam sosial. Moralitas Islam di bidang sosial yang paling menonjol karena ditujukan untuk kesejahteraan manusia, di mana dalam moralitas Islam ini mengajarkan berbagai sikap dan perilaku, tindakan dan suatu ucapan yang dilakukan ketika dalam lingkungan bermasyarakat, di mana hal ini mempelajari dan mengkaji segala bentuk tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Baik, yang berikutnya yaitu Islam dan wacana pembaruan. Seperti pada bagian umat Islam tradisional hingga saat ini tampak ada perasaan masih belum mau menerima apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam, di mana hal ini terjadi karena kurang pemahaman mereka terhadap apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam. Pada dasarnya pembaruan Islam bukan sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian kaum tradisional seperti yang kita tahu saat ini. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain itu, pembaruan dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agama mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam video tadi, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya. Semoga video dari kami bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.